Ya, makrifat kepada Allah SWT, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi untuk menghancurkan iman tauhid kepada Allah, tidak akan hancur dan binasa karena dasarnya sudah kuat. Bagaimana kita tidak kuat karena dasarnya nggak ada, gampang kemasukan, Pak. Ini yang paling penting sekali. Jangan dianggap mudah. Sekarang banyak Islam yang rusak keislamannya, yang jadi murtad tidak salah. Arti murtad itu belum jadi kafir, cuma Islamnya sudah rusak. Nanti akan diterangkan di sini sama saya, bukan kehendak yang ada dalam kitabnya. Islam yang sudah rusak. Sebelum saya terangkan Islam yang rusak termasuk murtad tadi, kita kembali Pak pelajaran yang sudah lalu tentang sifat-sifat Allah dan pengamalannya supaya diingat baik-baik untuk kehidupan orang sehari-hari. Ini sebagai dasar makrifat kepada Allah. Tanpa dasar itu Pak nggak kuat. Ya, akhirnya dari Allah. Ada sedikit ajakan bujukan sudah hancur iman kita, nggak kuat karena tidak ada fondasi. Maka fondasi ini penting sekali. Fondasi yang pertama yang pernah saya ajarkan, ya, di dalam kalimat kita kepada Allah, wal aslul imani anta tidak Allah ta'ala mawjudun wa annahu wahidun la syarika lahu wa lam yakul lahu waladun wa lam yakul lahu wa huwa as-sami'ul basir wa as-sami'u wa khalaqal mauta wal hayata wal ta'an wal ma'siyat wa sihat musabab ila syarika. Jadi yang pertama yang pernah saya ajarkan, saya ulang lagi takut lupa, ya, makrifat kepada Allah yang wajib diketahui dari mulai akil balik sampai tua sekarang 20 tahun. Harusnya jadi Islam sekian lama harus kita tahu fondasi keimanan. Kalau tidak tahu fondasi keimanan, gampang hancurnya, gampang kena angin, iman kita akan di situ nggak kuat. Kalau kajaran berat soalnya kalau udah jalan selamat gampang jatuh. Nah begitu iman kita. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bagaimana yang pernah saya ajarkan didasari dengan yaitu yang pernah saya sampaikan di dalam satu ulama menyampaikan sebelum kita apa-apa dan asra'ul asasa wal marifatu ma'qul qabla ibadati wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Maka sebelum kita ibadah kepada Allah harus tahu siapa yang harus diibadahi oleh Allah, oleh kita kepada Allah, dan harus bagaimana kita cara ibadah. Jangan kita ibadah yang disembah tak tahu siapa, capek Pak. Ini kenal dulu kita kepada Allah, disebut ilmu ma'rifat. Jamaah yang diselamatkan oleh Allah, balik lagi itu berlupa. Apa yang pertama sifat takut sama mutakalimun? Pengamalan yang satu saya ada semua kalau bosan-bosan takut lupa. Pengamalan sifat wujud artinya ada Allah, maka mustahil Allah tiada. Allah ada, masa dia tidak ada? Ya, mana betul ya? Ada langit, ada bumi, ada bintang, bulan, matahari, semua makhluk, ada darat dan lautan. Itu tidak bisa jadi sendiri kecuali ada yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sifat wujud kemarin kita ulang. Bagaimana alam wujud? Artinya ada Allah. Kita harus barangkali masih ingat kemarin sudah 5 sifat saya terangkan, sekarang 5 sifat jadi 10 ya. Jadi 5 lama-lama kan habis 20 sifat. Nah, jadi sifat wujud pengamalannya harus mengingat kepada Allah yang banyak, zikron kasiro,
harus mengingat-ingat kepada dengan zikir yang banyak. Bagaimana mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian beberapa hari yang lalu saya tambah. Kalau ditambah kiai ada dalam kiswah Ka'bah Baitullah. Di kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu di mana kisah Baitullah ada kalimat itu menyatakan keagungan dan kebesaran Allah SWT dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali dalam cepat wujud ini mengingat kepada Allah dengan banyak-banyak berzikrullah kalimat la ilaha illallah. Kapan waktunya? Kapan dari mana saja dan kapan saja. Ya, di jalanan kan, bekerja kan, dikerjakan apa saja selama kerja kita jangan copot. Kalau kita sedang bekerja dan kita niat kepada Allah SWT meninggal umpama Bapak ingat kepada Allah, Masya Allah, itu yang dicari Pak, meninggal selalu ingat kepada Allah. Akhir kata la ilaha illallah dakhalal jannah, yang termasuk surga Allah SWT. Jadi wujud tersebut banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Dengan dalilnya Allahul ladzi, masih ingat barangkali saya nggak bosan bolak-balik supaya hafal sebelum sifat tauhid dibuka. Yang kedua, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Apanya itu? Itu dalilnya. Dalil sifat wujud Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Pengamalannya harus banyak-banyak mengingat kepada Allah. Titik itu. Pengamalan. Yang kedua, dahulu Allah sedia mustahil pula diridhoi Nabi Adam. Adam baru kemarin, ya. Jangan ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana? Dari tanah. Bagaimana dari sifat idam yang kedua ini pengamalannya harus banyak-banyak mensyukuri dua nikmat Allah. Bagaimana ujinya? Nih ujinya. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bima. Ya Allah, bersyukur kepada ya Allah, saya diberikan dua nikmat iman dan Islam. Wa kafa bima, cukup dua nikmat tersebut. Oke, modal saya syarat masuk ke dalam surga dan selamat dari sisa api neraka jahanam dengan modal yang dua, iman dan Islam. Tanpa iman dan Islam jangan pun masuk surga. Mencium wanginya surga pun diharapkan besok pada hari kiamat. Bagaimana bunyinya? Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa bihima. Itu bunyinya. Yang ketiga, sifat baqo, kekal. Siapa yang kekal? Allah. Dunia kekal, langit kekal, manusia kekal, malaikat kekal, bintang, bulan, matahari, lautan, darurat tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Tidak kena mati. Yang mati itu kita, yang hancur itu kita, yang rusak itu dunia. Allah tidak rusak selama-lamanya. Maka dengan sifat baqo tadi, dengan dalil mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram
dan ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ingat daripada pengamalan sifat takwa, banyak-banyak mengingat-ingat kepada mati. Saya ulang, pengamalan sifat takwa menginginkan bahwa yang ingat bahwa ia akan mati, supaya boleh banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Apabila kita banyak istighfar yang banyak, paling tidak sementara ini habis sholat maghrib ya, subuh bisa paling 33, itu juga ada hadisnya nanti. Kuliah subuh bahkan diterangkan seluruh yang dibaca pada sholat ya, siapa yang baca mengikuti dari para contoh yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, nanti kuliah subuh saya akan sampaikan, bukan uang saya, ada kitabnya Pak ya. Ada juga begitu salam kanan, salam kiri, lari pulang ya, di rumah juga ngapain sih. Mari kita baca banyak istighfar, paling tidak 100 ya, pakai semangat dan subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, 33 sebanyak itu ya. Lagi kalian bulan apa sih? Nah, maka membiasakan itu sebagai contoh yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu pengamalannya mengintikankan bahwa kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Sebab orang mati itu memutuskan kenikmatan dunia. Setiap manusia bakal mengalami mati. Tidak ada manusia yang tidak mendapat semangat. Ya. Kembali kepada Allah. Sekarang masukan lagi kita ya mengembara di alam dunia ini, masihkah ada nafas kita, dan nafas kita diambil kembali oleh Allah SWT, kemudian jadi apa? Jadi mayat ya. Oleh karena itu membuka dari hidup sekarang masih bisa sholat, bisa jaga, bisa puasa, bisa haji, bisa ibadah kepada Allah, karena masih ada nyawa di badan kita. Maka oleh karena itu dengan sifat bahwa banyak-banyak mengingat mati. Apa hadisnya? Ya'urul maut. Itu kata Nabi. Ya'urul maut yaumin wa lailatin isrina marrah. Ingat kematian paling sedikit 20 kali sehari semalam. Bagaimana dalilnya? Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalian Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Patut mungkin menunjukkan bahwasanya tidak banyak-banyak ingat mati dan banyak-banyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diingat. Tuh 2, 3, 4. Sekarang keempat, mukhalafah lil hawadis. Dengan dalil tadi kemudian ada syarakat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah tidak boleh diseumpamakan sesuatu. Patut mukmin dalam iman ini mengintikankan kepada sifat Allah lil hawadis. Bagaimana? Harus banyak-banyak membaca tasbih. Kalimat mukhalafah lil hawadis, banyak-banyak membaca tasbih, artinya mensucikan Allah. Bagaimana kalimatnya? Allah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tasbih. Bagaimana proses sekaligus? Boleh. Abdul. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, alhamdulillah.
seperti yang saya ajarkan di waktu mengadakan sholat tasbih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut mengikhlaskan kita kepada Allah bahwa ia banyak-banyak memberi tasbih, banyak-banyak tasbih, menjaga tasbih, pengamalan sifat mukhalafah lil hawadits. Tetap masih di situ, ya. Jadi satu sifat tadi qiyamu binafsi, artinya Allah berdiri dengan sendirinya mustahil, tiada berdiri dengan sendirinya, patut mungkin mengikhlaskan bahwasannya kita menyatakan hajat dan akhirnya kepada Allah. Jadi sifat qiyamu binafsi menyatakan akhir, menyatakan hajat, artinya meminta kebutuhan kita kepada Allah, menyatakan kesulitan kita kepada Allah, mengadu kehadapan Allah, ya, mengadu kehadapan Allah yang kuasa. Kalau mengadu kehadapan manusia, ya, tapi bisa dikurang-kurang bisa lebih. Dan kalau kehadapan yang kuasa kita mengadu, apa yang kita adukan itu? Baik mengadu perkara dunia dan mengadu perkara akhirat. Ini salah satu daripada pengamalan sifat yang ta'ala binafsihi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup satu lagi. Nah, kita teruskan dengan sifat daripada kemuhtadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi wahdaniyah, artinya esanya dan esa'alnya tidak berbelah dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Patut mukmin mengikutkan bahwa ia, ya, melihat fi'ilnya Allah. Dalam sifat wahdaniyah melihat fi'ilnya Allah, melihat ciptaan Allah. Apa? Itu ada langit, itu ada bumi, itu ada lautan, itu ada daratan, itu ada bulan, itu ada bintang, itu ada makhluk seluruh. Barang sifat wahdaniyah bahwasanya kita mengikhlaskan, ya, kemudian kita mungkin kita bahwa ia melihat fi'ilnya Allah, melihat apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keagungan dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakin dan percaya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya awali tadi dengan beberapa sifat, tadi kita teruskan kepada sifat. Saya tidak bosan mengulang-ulang agar kita mengingat kembali. Saat ini kalau tidak ulang-ulang namanya tauhid, langsung keliwat begitu saja, terus lupa. Insya Allah kalau bisa diulang 2 kali 3 kali, insya Allah paling tidak ingat kembali. Mari sama-sama kita untuk membuka kitab Silatul Taufik. Hurufnya kecil Pak, sebesar sebut atau masih kecilan itu, masih kecilan ini. Maka terpaksa sama diserahkan dikit, dibuat topeng tapi sebesar latihannya segini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah topik lain dengan tadi. Kalau tadi marifat sebagai dasar, sekarang Islam topik sebagai sasaran. Jadi Islam yang jadi rusak, yang bagaimana nanti saya berangkat. Tapi saya minum dulu dan Bismillahirrahmanirrahim. Masya ala kulli muslim hibdu islamihi wa khawfu amma yufsiduna wa yurji'uhu wa yaqta'uhu wa hum ad-dar wal billah. Wa qad kasrat fi hadzal zaman at-tasawwuf bil kalam hatta annahu ya'budu min ba'dihim al-ba'thun tukhrijuhum anil islam. Walayam nazari kadapan dan kufur. Tidak segala aksam ini timuratu wa al bismil yada sangat musa balik kasih. Gitu ya. Jadi ini sekarang saya terjemahin
kita ini baca juga kalau nggak tahu ilmu alam bisa baca dan bisa menerjemahkan, ya. Tapi kalau ilmu alam, insya Allah, ya. Kalau sudah kita mempelajari ilmu kita namun sorong, kita tahu, ya. Kalau ada orang yang ngomong salah, tahu kan nggak ngomong, yang bukan sok pintar baca hadis tuh bacanya begitu, tahu. Tapi kalau dia ngomongin gak enak, ya. Ini disangka sok pintar, kalau yang salah ya salah. Kalau orang surah kitab surah Nahl itu nggak pakai colongan. Waqala dalam satu dasar, wajib bagi seluruh orang muslim menjaga dan memelihara keislamannya. Dan yang bisa yaitu merusak, membatalkan dan memutuskan dari kembali keislamannya yang murtad. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari kemurtadan. Waqad kasura fi hadzal zaman tasawwuf fi kalami hatta annahu wa yakhruju min ba'dihim al-batil yukhrijuhum 'anil Islam. Artinya sungguh banyak sekali di zaman sekarang orang-orang yang mengabaikan dalam yaitu berucap sehingga muncul ungkapan yang bisa mengeluarkan diri dari agama Islam. Kita sudah rusak tapi tidak terasa. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Ya Allah, ya Rabbi, memang begitu kalau ngaji begitu. Ya, hawanya malam, semoga benar. Walayawna dzalika dapat banyak aniloni kubra. Akhirnya kita lama-lama menjadi orang kekafiran. Kemudian adalah satu asap itiqadatun wa amalu kulli bil yasa subhan katsira. Jadi orang jadi salah satu termasuk murtad ada 3 golongan. Perhatikan. Kita sudah murtad tapi enggak. Akibat apa jadi murtad? Dengerin. Ya. Akibat apa jadi murtad? Itiqadatun wa amalu wa amwal wa kulus yatasahu subhan katsira. Yang 3 itu bercabang-cabang jadi banyak. Mana yang pertama? Al-awal musabun billah. Yang pertama itu yang disebut murtad daripada yang pertama yang disebut i'tiqad. Bagaimana murtad i'tiqad itu? Sakun billah au bil rasul. Sak hati kita, ya. Hati kita itu ngomong, iya ada Allah. Bayar begini, bayar begini. Jadi hati kita kurang yakin, ya. Itu kalau sudah yakin, nggak yakin begitu, kita sudah jelas itu kurang menjadi murtad. Warasulillah al-Quran wal yaumil akhir, dan sah kepada kitab suci Al-Quranul Karim, ya. Sahnya bagaimana? Disebarkan Al-Quran sembarangan, majalah, orang, kemudian segala macam buku dicampur, diacak-acak, ditumpuk-tumpuk, ya, sampai Quran ada di bawah, dasarnya di kanan kirinya bermacam-macam buku, ya, dicampur dengan kitab-kitab komik, kitab-kitab majalah. Seharusnya kita harus menghormati, harus mengagungkan, naruhnya saja kata buku tasawuf ditaruh yang berbeda. Kalau buku biasa itu taruh di bawah, kalau Quran taruh yang paling atas, ya. Dan pegang Al-Quran pun tidak boleh sembarangan.
Di Quran ada di luarnya itu bacaan la yamassuhu illa al-mutahharun. Jangan kau pegang ini Quran tutup pintu illa al-mutahharun, kecuali engkau suci. Berarti kita pegang Quran harus punya wudu. Orang yang punya wudu baca Al-Quran dikenakan kepala kajarnya. Kalau orang baca Quran tidak punya wudu, separuh harganya tetap dapat pahala. Kalau sebelahnya dapat 5, maka megang Quran itu harus punya wudu. Dan orang tersebut sakit kepada Quran. Ya, baca Quran. Ya di jalan, lagi jalan. Ada asma Al-Quran, buru-buru kita simpan, buru-buru kita kantongin. Kalau di rumah kita banyak segala macam ya, yang sudah acak-acakan buku macam-macam. Dengan Quran, pisahkan Al-Quran, selamatkan Al-Quran daripada keinginan dibakar, ya, dibakar. Begitu orang yang melakukan Al-Quran Karim, pegang jasanya harus punya wudu. Jangan yang dirahmati oleh Allah SWT dan orang sama kepada kanjeng Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul. Awil jannah juga sama terhadap adanya surga. Awil nar dan kurang yakin terhadap adanya siksa. Wassawab termasuk segala siksa, ya. Wal iqab, yaitu yang disepakati semuanya dari para ulama dan hadis Rasulullah. Kita harus yakin adanya surga, adanya neraka, adanya siksa, itu semuanya sudah ada. Jangan sampai separuh hati. Maka dikatakan apa iya? Apa iyanya itu? Nah, udah percayain aja lah. Bagaimana mati bagaimana? Banyak yang ngomong begitu. Ya, udah percayain aja. Mati bagaimana nanti? Itu orang yang sudah buta begitu, seolah-olah tidak percaya dengan keagungan Quran, tidak percaya tentang adanya siksa, tidak percaya tentang adanya pahala. Itu orang yang kurang yakin, ini orang yang itu termasuk orang yang buta. Kemudian awal ini bukan sifatin lahi ta'ala, awal ta'ala ijma'an kal ilm. Yang kedua, orang yang murtad, perhatikan, gara-gara apa? Dari sifat 20 kurang. Dari wujud mutakalimun dikurangkan satu. Ya, kurang satu dan kalau ilmu umpamanya Allah bersifat ilmu dikurangkan itu satu. Dari banyak, dari terangnya dan jelas dan tidak dibawa yang satu sifat, itu orang sudah menjadi murtad. Al-halalain maupun ukhrah bil ijma' mahdukan minal ladzina fid darurati bima la yahfa alaihi kalbina wal qatli wasyarfati wal ghurub. Dan orang tersebut kurang yakin, tidak percaya yang dijelaskan oleh para ulama secara luas perkara yang masyhur di masyarakat seperti menghalalkan zina, menghalalkan lewat apa? Lewat laki dengan laki. Laknat melakukan yang luar biasa siksanya, ya. Jadi laki dan sama laki banyak yang putuskan namanya liwat. Wal qatli, ya apa? Ya tadi termasuk liwat atau homo, ya seksual, untuk membunuh tanpa hak, ya namanya tersebut. Wal qatli wasyarafi wal ghurab, kemudian mencuri dan mengambil hak milik orang lain. Dia memperbolehkan dan menghalalkan, maka itu seketik kita semua menjadi murtad yang tidak terasa lagi.
Kemudian wal nikah, tentu nikah yang diharapkan dia itu katakan anak. Makanya di masyarakat kalau tidak ada sama Pak, saya juga sering daripada orang berbuat zina, mendingan kita dikawinkan asal cukup syaratnya 5, biar penghulu juga 5, biar kawin asal juga 5 sama. Cuman kalau kawin seperti kawin asal tidak dapat surat ada cap garuda. Kalau bapak kerja diterima sama pemerintah, tapi sah juga suami istri. Daripada berzina dinikahkan. Nah, bagaimana syaratnya nih? Baik secara nikah penghulu maupun nikah secara agama tetap 5. 1 ada pengantin laki, 2 ada pengantin perempuan, 3 wali, 4 saksi 2 orang, 5 ibadah kabul. Kalau kurang 5 gak usah. Saya bulan ini menikahkan 1 orang berarti 3 orang, 4 orang. Sah hukumnya, saya berikan surat tangan saya. Siapa di situ? Ada di situ wali nikahnya, ada di situ saksinya, ada di situ pokoknya, ada di situ tanda tangannya sah. Semua tidak berlaku untuk pegawai negeri. Ya, kalau bapak tidak pemerintah, dalam tapi sah pernikahan. Nama kami sah betul-betul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasalawatul khamsi, dan orang menggampangkan memudahkan tentang masalah sholat begini, sholat kata masih. Itu ngomong begitu doang tuh, ya betapa sih sholat sampai capek udah gimana nanti aja. Tuh ngomong begitu, ini sudah Islam kita sudah hancur. Waqala Alinaka wajib yumanyamau alaiha kadalik kasalatil hamsi awasyabidah minha wazakat wasau wal haji wal wudu awal wa ma'alam yakimu ijma'an kadalik. Yang semuanya itu orang yang sudah mereka Islam itu sudah rusak dengan hal yang semacam tadi, tidak membatalkan. Dia ada butuh, dia punya butuh. Dia itu udah yakin Islamnya itu surga, tak neraka, tak masalah, tak masalah semuanya. Ada surga, ada neraka, adanya Nabi dan Rasul. Jadi dia punya butuh, kemudian dia sholat diterima, tetap tidak batal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul. Nah, kita teruskan ya. Paqala awana ma sur'atun man alaihi al-zalim wa azama ala al-kufri bil mustaqbal aw ala fi'lun syahid bil hali mimma dzikra aw tawfihi la waswasi wa aktharahu suhbatun Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu aw risalatan wahidin min ar-rusuli tilmu jatama ala risalati aw jahada harfan mujma'an alaih min al-Qur'an. Nah, yang banyak dah. Perhatikan. Kemudian akan mengingkari perkara yang disyariatkan juga yang menjadi kesepakatan para ulama. Yang bagaimana aw azama alal kufri bil mustaqbal, atau berniat untuk kufur di masa mendatang atau sekaligus yang kita melakukan perkara yang menyebabkan murtad atau timbang dalam hal tersebut, namun tidak menyebabkan kufur karena was-was. Ada was-was ini, bagaimana
was-was selalu sering. Was-was itu sebentar elit, sebentar tidak sadar. Ya, kalau lagi sadar, oh dia sholat tuh, hatinya tuh benar tadi, salah tadi, terima tadi, was-was. Maka perlu sebelum sholat membaca Qul a'udzu birabbil nas supaya diwaswis fi sudurin nas al-jinnatu wan nas. Baik yang membisikkan setan dalam tubuh kita atau bisikan daripada manusia, daripada jin dan manusia. Kalau kita sudah baca itu dipelihara oleh Allah. Kalau ada timbul dari kepada Allah, ada timbul saja begitu, ngomong buru-buru, ya Allah, bukan begitu hati saya ya Allah, itu bukan hati saya ya Allah. Obatin begitu, ya. Mulai kita ibadah nih, hati kita ini berubah nih, kurang yakin, ya, makin ya Allah, bukan itu, saya tak gitu. Itu yang penting bukan saya ya Allah, itu bukan iblis lah, itu obatin supaya apa? Supaya ibadah kita jangan waswis bisudurin nas. Nah, oleh karena itu perlu penghayatan di sini dengan apa? Pertolongannya satu, penghayatan kalimat sholat. Ya, kapan? Oh, itu nanti insya Allah 2 tahun lagi kita bisa menghayati kalimat sholat dari awal sampai akhir, seolah-olah dari mulai takbir sampai salam hati kita pada Allah berbicara dengan makna kalimat disertai antara ucapan dengan hati. Kalau sekarang mungkin belum bisa, ya, masih ingat kerjaan, masih ingat anak, ingat nanti kalau sudah marah kepada Allah, nggak begitu Pak, ya, betul-betul. Jadi begitu sahabat Nabi kita Muhammad SAW bukan asyik berdakwaan, dia selalu sering menangis. Nabi Adam 300 tahun, ya. Kemudian yang lain-lain, Nabi yang lain, Nabi Yahya nangis. Kemudian Nabi yang lain sampai di sini pada apa namanya bergaret dengan pipinya, air matanya keluar bekas tangisan. Dalam hadis mengatakan subhanallah, barang siapa orang yang berdoa sambil menangis, bukan menangis tentang masalah perkara dunia, perkara seperti Abu Bakar As-Siddiq membuka, baru dibuka Quran sudah menangis. Nah, kalau kita bagaimana? Menangis kita karena takut siksaan Allah. Maka kata Ibnu Tasawuf, 4 perkara kita akan selalu punya. Satu, yang 4 punya ilmu, kedua amal, ketiga ikhlas, keempat alhamdulillah. Kalau sudah punya 4 perkara, selamat dunia dan selamat akhirat. Yang mana yang 4 alhamdulillah takut kepada Allah? Yang bagaimana? Selalu kita memohon ampun kepada Allah sambil menangis. Dalam hadis mengatakan barang siapa orang yang mohon kepada Allah dalam siksaannya, takut siksa sambil menangis, besok diharapkan di hari kiamat jasadnya kemudian dibakar api neraka jahanam, dan air mata yang keluar dikumpulkan oleh malaikat firman katibin untuk menyiram neraka jahanam dari kiamat. Seketika neraka yang terbuka dia tahu, kemudian tidak sabar lagi. Kami orang-orang kafir
maka dipadankan di hari kiamat itu neraka jahanam daripada ialah air mata orang yang menangis kepada Allah pada seketika. Susah Pak, ya. Itu kita bayaran ini susah dah. Paling kita susah. Nah, ada paling gampang nangis, nak sakit, bini sakit, punya duit, ya. Gampang tuh nangis, ya Allah. Tapi nangis kepada Allah karena hebat siksanya luar biasa. Sampai menangis itu yang jadi satu modal diharapkan di hari kiamat dibakar api neraka jahanam yaumul qiyamah. Jangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, awjawzan nubuwah ahadir ba'da Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'azzani al-aqal wa sayyidul ismil al-sunsi aw mahrufin akhir. Kemudian yang disebut murtad yang kedua, orang yang tersebut sujud kepada makhluk dan ciptaan Allah. Ini ada pohon disembah, ada batu disembah, ada besi disembah, ya. Mendoakan itu dosa yang paling berat. Kata Allah, hai umat Muhammad, dosa engkau sebelum lahir dan bumi aku ampunkan asal kamu minta ampun kepadaku. Tapi kalau kamu satu, ya, dosa seperti lahir dan bumi tidak menyentuhkan kamu, aku ampunkan dosa kalian semuanya. Tapi kalau kamu berani menyekutukan aku, semua ibadah kamu akan habis. Siksa yang akan datang, maka jangan sampai kita bertuhan selain Allah. Contohnya nih, ada orang, ada orang sakit terus gimana? Orang sakit itu boleh enggak disyaratin? Pakai apa? Pakai doa? Boleh. Ada orang ada orang sakit, kenapa? Tapi disyaratin, saya harus anu, dan boleh. Yang disyaratkan cukup dengan membacakan doa. Doa cukup jam 13 jadi satu. Kalau sudah bisa ini Pak, saya makrifat sedikit, saya keluar hukum tentang makrifat tentang Allah dengan keyakinannya ada di dalam satu kitab makrifat yang kemarin sudah saya baca. Semua orang bisa memuji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa. Tapi kalau sudah makrifat yang sebenarnya, sudah nyampe kita ke situ, ya. Siapa sudah nyampe? Para wali Allah. Kita bukan ahli, bukan wali, kita masih butuh doanya juga, ya. Ya bagaimana para wali Allah itu? Karena dia sudah matang yang 13. Contoh nih, la nafi ilaha man fi illa isbat Allah muslim Muhammadur Rasulullah. La yang satu, la ma'bud bi'abdi al-wujud illallah ma'bud bi'abdi illallah la mustaqnian anhu masyarakat ilaih waruhu ma'adahu illallah la wujudi jadaya wa ismahnya kepada Allah la mustahiqan bil ibadati bi'abdi illallah la khaliqu la waliyu la muhyi la mungkin la muhayyun la miskinun la nabimun la darun la mutab la mutaqabbibun illallah. Kumpul 13 jadi satu. Tak 13 jadi satu paling banyak satu. Nah,
Gak jadi umat sujudnya nyata karena hatinya bersih. Kan saya sudah katakan zaman dulu orang tua kita ngajinya nggak tinggi-tinggi, zikirnya banyak, yakin kepada Allah bisa terbang, Pak. Ya, karena apa? Dia yakin. Dia baca kalimat la ilaha illallah, kumpul 13 jadi satu. Bagaimana caranya teman? Kita harus dilatih. Diminum, orang sakit bisa sembuh. Kenapa? 13 jadi satu marilah. Bagaimana? Langsung Muhammad Rasulullah. Sementara ini kita hidupkan la ilaha illa isbat Allah muslim Muhammadur Rasulullah. Biasakan la ilaha illa isbat Allah muslim Muhammadur Rasulullah. Hidupkan la ma'budu la mutakniyan la walibatil wujud la musaifan la khaliqo la rajibu la yuhyi la mumit la muharrir la muslimun la nabi la dur la mutasawwif. Masih ada sambungannya, ya, dipendekin aja. Tapi kalau udah aulia Allah jadi satu sudah. Karena apa? Karena ini sudah menyatu, ya. Jadi dirinya sudah menyatu dengan Allah. Saya hidup matur sojak nyata, ya. Jadi apa dia ngomong jadi. Karena apa? Hatinya bersih. Bagaimana bersih? Gak ujub, gak takabur, gak sirik, gak dengki, gak jahil, ane ayah, gak ujub, takabur, sirik, dengki, pidit, orang lain tidak. Sifatnya bersih sama sekali. Sifat wangi. Saya katakan, sholat bisa, haji harus bisa, zakat tinggal ngasih kalau haji tinggal berangkat dan menyangkut, ya, sholat, zakat, puasa kita bisa, tapi yang satu yang tak bisa apa? Ayo, sifat kijib alias bohong. Kalau kita sudah sifat kijib bohong dipelihara, baru jadi manusia yang sejati, namanya Islam yang kamil. Kita belum bisa. Demikian karena pas banget saya menyebut kalimat lana ilaman bi ilmu orang muslim. Kemudian yang kedua yang tersebut asalnya afalun tasbidis tsunami wasabki au makhlukin akhar. Yang kedua yaitu daripada jadi kita salah satu pusat Islam kita. Yang kedua tadi saya katakan sujud kepada makhluk, minta tolong kepada makhluk, kepada benda selain Allah, rusak terus sekaligus, jangan sampai terjadi. Maka kita yakin kita kepada Allah SWT dengan alhamdulillah yakin, sekalipun kita benci kalimat satu kali, hak yakin dekat dengan Allah SWT, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, waktu tidak mengizinkan lagi, cukup sampai di sini. Nanti kita akan menyusul lagi sifat yang selanjutnya dan bagaimana cara obatnya orang yang sudah tadi, ya, yang sudah ada sifat-sifat daripada kemurtadan. Bagaimana cara obatnya nanti bakal saya jelaskan. Kalau ada tidak salah satu sudah termasuk 3 golongan tadi, sudah termasuk itu buru-buru tobat kepada Allah SWT, satu-satunya segera membaca 2 kali bersyahadat, kembali kepada kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Sekian, mari kita berdoa.
Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma kama ta'lam sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu nasruhu bi hajjat tuqribana fi rijali qahdil wa'da hatta la nara wa la nasma'a wa la nidila wa la muhisha wa la nataharruka wa naskunna ila qiyatan subhana tamam ma'rutika ya Allah wa tamam nikmatika ya Allah wa tamam nikmatika ya Allah wa tamam muhabbatika ya Allah wa tamam barika ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.